Halo, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain tentang aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan pembelian. Atau nama bahasa Inggrisnya adalah purchase intention. Nah, ada beberapa aspek, ada branding, ada produk, ada review, ada respon, ada media. Jadi kelima aspek ini bakal gue ceritain dan mungkin bisa menjadi sebuah pengetahuan yang baru buat kalian yang sedang mendalami atau sedang mempelajari ilmu marketing gitu ya. Nah, selamat mendengarkan di podcast episode ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, jadi gue bakal bahas ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam menjual ya, karena akan ada titik-titik di mana orang memutuskan untuk membeli. Keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, contohnya adalah branding, ada review, ada produknya, ada media, dan ada respon. Nah, 5 aspek ini gue peroleh dari namanya literatur review. Gue mencari jurnal-jurnal, terus gue rangkum yang jurnal-jurnalnya tentu yang membahas tentang purchase intention ya. Habis gue rangkum dan gue bikin kesimpulannya. Nah, pertama yang mau gue bahas adalah produk itu sendiri. Jadi ketika orang melihat produk ya, jadi produk kan, orang jualan kan ada produknya ya, baik itu barang, jasa, ataupun nggak barang atau jasa doang, produk tuh dua doang, atau produk digital ada juga ya. Tapi nah, gue mau jelasin tentang produk. Nah, produk itu ada aspek pendukungnya. Salah satunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 yang gue temuin ya. Jadi yang pertama itu adalah kemasan. Nah, dalam membeli, orang tuh banyak yang ngelihat kemasannya. Bener nggak kalau kalian jalan-jalan ke supermarket, terus kalian lihat di rak etalase gitu ya, kan kalau yang kemasannya bagus itu kan kalian langsung eye catching gitu, langsung pengen beli kan. Sama halnya dengan buku. Jadi ketika di Gramedia atau toko buku Periplus, yang buku yang covernya bagus gitu, keren, judulnya juga eye catching, itu bakal gue penasaran nih. Jadi gue putuskan untuk membeli berdasarkan kemasan. Oke. Yang berikutnya adalah tentang toko. Nah, produk itu kan adanya di dalam sebuah toko atau etalase ya. Etalase itu mempengaruhi juga, baik itu tingkat kerapian, terus ada apa ya, kalau store dimension tuh ada etalase naruhnya di atas, di bawah, terus ada apa ya, pokoknya macam-macam lah tentang toko itu. Terus udah gitu ada tentang produk creativity, jadi yang keunikan produk itu sendiri. Terus juga produk itu ini berhubungan sama orang-orang yang vegetarian atau vegan ya. Kalau produknya plant based atau kalau produknya vegan, nah orang bakal langsung memilih untuk produk itu. Jadi produknya harus memiliki sebuah added value. Dan satu lagi tentang green, karena belakangan ini ramai sekali di mana dunia ini untuk menjunjung tinggi ekosistem green product ya, jadi produk-produk ramah lingkungan maksudnya. Oke, berikutnya yang mempengaruhi purchase intention adalah branding. Apa itu branding? Branding itu merek ya. Jadi kalau habis produk kan ada nama produk, ada logonya ya. Jadi itu yang bikin orang mau membeli. Brand itu autentik apa enggak? Terus bagaimana hubungan brand bersama dengan customernya? Bagaimana sikap brand terhadap terhadap macam-macam. Misalnya terhadap isu politik atau terhadap apa gitu. Sikap brandnya bagus apa enggak? Brandnya bisa dipercaya apa enggak? Brandnya loyal nggak terhadap customernya?
bagaimana brand itu dipersepsikan atau ditangkap oleh customer. Terus ada bagaimana brand itu bernilai, brand itu di experience di customernya seperti apa. Ya misalnya brandnya suka mengadakan activation atau mengadakan campaign gitu ya. Jadi kan customer itu makin sering mengalami pengalaman dengan brand itu atau merek itu, sehingga mereka akan tahu dan mereka akan gue mau beli karena gue udah pernah mencoba brand itu. Kredibel apa enggak dan dicintai apa enggak, itu aspek-aspek yang terkandung dalam branding ya. Jadi kalau kalian mau produknya itu dibeli, ada intensi dari pembeli untuk membeli produk kalian, ya coba brand attitude-nya atau brand experience-nya dinaikin lagi supaya calon customer itu langsung udah aware gitu sama brand kalian. Oke, berikutnya adalah review. Jadi orang-orang di marketplace itu kalau mau beli dia pasti ngeliat review dulu nih. Review itu adalah word of mouth atau human brand. Jadi contohnya gue beli apa ya kemarin tuh, beli bibit deh. Nah gue beli bibit kangkung itu tumbuh subur, bagus. Jadi gue tanam 5, tumbuh 5 gitu ada. Tapi ada bibit daun mint yang gue tanam 5 gak tumbuh. Gue tanam semua gak tumbuh juga. Nah jadi gue tulis tuh di review, gue bibit kangkung ini tumbuh subur banget, bagus nih. Kalian nanam 5 tumbuh 5, atau ada yang nanam 5 tumbuh 4 gitu. Nah aspek tumbuhnya bagus. Kan gue memberikan sebuah ulasan ya, memberikan review yang baik. Dan juga ada review yang buruk. Bibit bibit daun mint ini gak tumbuh sama sekali nih, saya udah tanam semuanya gak tumbuh. Nah dengan adanya review itu kan customer yang mau membeli jadi bisa ngeliat dong, oh ini yang bibit ini jangan gue beli, yang bibit ini mau gue beli gitu. Itu adalah salah satu contoh review yang mempengaruhi untuk purchase intention. Nah ada juga review yang diutarakan oleh human brand atau brand ambassador, bisa juga ya. Contoh siapa itu jadi brand artis Korea gitu yang mukanya cantik banget jadi brand ambassador skincare. Nah orang-orang langsung gue mau beli gara-gara ada tokoh itu, ada selebriti itu, ada influencer itu yang menggunakannya. Dan influencer itu biasanya lebih dipercaya karena ya dia kredibel lah, karena dia udah terkenal. Jadi ada word of mouth juga sama ya kayak review di internet. Nah aspek berikutnya yang mengaruhi purchase intention adalah media di mana brand, di mana produk itu dikasih tahu gitu ke customer. Contohnya ada sosial media, ada toko fisik, ada toko online, ada juga live streaming. Jadi banyak kan teman-teman yang sekarang lihat produk-produk dipaparkan di live streaming, dipaparkan di flash sale. Jadi itu mereka berlomba-lomba untuk memasukkan produknya ke media-media tersebut supaya bisa dilihat oleh customernya. Dan produk-produknya makin sering muncul di media, otomatis kan orang jadi makin tahu, orang makin orang bisa lihat, oh packagingnya lucu, oh produknya kreatif, oh produknya ternyata dia vegan, oh produknya ternyata green, reviewnya juga bagus. Jadi mereka masukkan itu semua ke dalam media, sosial media. Mereka tulis di toko fisiknya, dikasih poster tentang review dan masukin flash sale, live streaming. Jadi orang-orang yang makin banyak melihat, makin tinggi tingkat purchase intentionnya. Nah yang terakhir yang mempengaruhi purchase intention adalah respons dari customernya. Nah respon ini
ada yang dipengaruhi oleh kelangkaan waktu, ya seperti flash sale atau diskon tanggal cantik gitu ya. Itu kan kelangkaan waktu nih, hanya tanggal 12 gitu, hanya 2 jam saja, atau hanya launching di tanggal 5 gitu kan. Itu langsung mempengaruhi purchase intention. Orang langsung gue mau buru-buru beli gitu kan. Sering gak lo kayak aduh dia udah launching nih, barangnya lucu banget, kalau gue gak beli sekarang nanti kehabisan. Bisa dong. Selanjutnya adalah krisis respons. Jadi respons terhadap suatu krisis, contoh kemarin tuh ada gempa bumi di Jepang gitu misalnya, atau ya gempa bumi terus ada orang yang membagi-bagiin kasur atau bagi-bagiin makanan gitu ya. Jadi orang tahu kan, ada brand ini nih muncul nih, gue juga mau beli brand ini gitu. Respon terhadap krisis, terus respon etika responnya juga seperti apa. Dan yang terakhir ada impulse buying. Jadi impulsive buying itu maksudnya ya kayak tadi, orang-orang yang lihat di flash sale, orang-orang yang lihat di live streaming, dia tuh langsung beli aja gitu, impulsif. Kayak lucu beli gitu. Murah banget, beli, padahal harganya segitu-gitu juga. Kalau lu cari di mana juga segitu-gitu juga, bahkan bisa ada yang lebih murah. Oke, itu aja yang mau gue sampaikan tentang aspek-aspek yang mempengaruhi purchase intention. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, boleh cari di internet atau bisa kontak gue lah. Say hi ke gue di Instagram @_hellomichael. Thank you udah mendengarkan. Have a nice day. Bye bye guys.